Ustadz Asad, kan kita tahu ya kalau yang namanya iman itu naik turun gitu. Iya. Kadang-kadang kita sudah berniat, sudah komitmen, oke menjadi orang baik begitu. Tapi ada aja godaannya. Tapi ada aja godaannya, entah Iya. karena bertemu orang yang beraneka ragam atau kondisi Iya. yang beraneka rupa begitu, Iya, kita jadi iya. tertantang untuk tidak jadi orang baik kayaknya. Atau tergoda, bukan tertantang. Bukan tertantang, tergoda Iya, untuk, tergoda. kayaknya nggak bisa nih jadi orang baik sekarang. Iya. Itu bagaimana Ustadz Asad? Pendapat Ustadz Asad? Jadi memang ada tips-trik ya, atau tips-trik ya untuk tetap ojo leren dadi wong apik, jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik gitu. Yang pertama, kalau kita salah satu cara agar kita tetap menjadi atau terus menjadi orang baik, yang pertama adalah memperbanyak dzikrullah gitu. Allah berfirman, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun, ya. Fadkuruni adkurkum, berzikirlah atau ingatlah kepadaku gitu, maka aku akan mengingatmu gitu. Jadi konsep dzikrullah itu konsep di mana kemudian kita selalu mengingat Allah, maka dengan begitu Allah akan selalu mengingat kita, akan memberikan hidayah kepada kita, akan menuntun kita, akan membimbing kita gitu. Nah, banyak orang yang kemudian dia itu gagal untuk terus menjadi orang baik karena dia lupa dzikrullah, lupa ingat Allah ini gitu ya. Jadi dia tergoda dengan ingatan-ingatan yang lain, tergoda dengan dunia, tergoda dengan kecantikan, tergoda dengan jabatan dan sebagainya, sehingga dia gagal menjadi orang baik. Maka yang pertama adalah tetap untuk bisa selalu menjadi orang baik adalah dzikrullah. Termasuk dzikrullah itu mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita itu berbuat baik, sementara kemudian yang kita baiki itu kemudian membalas dengan keburukan, ingat bahwa yang membalas itu bukan orang itu. Balasan yang layak kita terima itu adalah balasan yang dari Allah, yang zat yang maha besar, yang maha mulia, dengan segala pembalasan kepada kita. Jadi kalau kita itu kemudian menyandarkan perbuatan baik kita untuk mendapatkan balasan kepada perbuatan atau kepada manusia, maka itu dalam agama namanya riya gitu ya. Dalam agama namanya riya, dan itu justru merugikan kita sendiri. Maka orang yang riya itu biasanya mudah untuk tidak berlanjut kebaikannya gitu. Sholat itu, kalau ada orang yang banyak, dia itu kemudian sholatnya terus kelihatan baik. Kemudian nggak ada orang yang lihat, maka dia malas-malasan. Kalau ada orang yang banyak, dia menyumbang banyak, ngundang wartawan, ngundang televisi. Tapi kalau nggak ada wartawan, nggak ada televisi, nggak ada media massa, nggak ada orang, bahkan tidak hanya kemudian menyumbang, bahkan kemudian dia ngambil haknya orang lain. Nah, dia gagal untuk terus berbuat baik. Jadi yang pertama, untuk terus bisa berbuat baik, ya, agar terus kita selalu menjadi orang baik, yang pertama adalah memperbanyak dzikrullah. Dzikrullah bisa dengan bilisan, dengan lisan kita, banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dzikrullah juga kemudian selalu menyandarkan hati kita itu kepada Allah, termasuk harapan-harapan kita, termasuk kemudian tindakan-tindakan kita itu selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu membuat kita insya Allah terus akan berada dalam koridor kebaikan. Itu. Dan yang kedua, seperti yang di dalam surat Al-Asr itu. Jadi di dalam Al-Asr itu ada 3 ciri orang yang merugi. Yang pertama adalah orang yang beriman, kemudian ada 3 ciri orang yang tidak merugi dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang beriman, beramal soleh. Nah, jadi beramal dalam soleh itu kan ciri orang baik. Nah, supaya bisa terus berbuat baik apa? Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling menasihati untuk menetapi kebenaran, dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Jadi tetap ciri orang yang terus bisa berbuat baik itu, atau yang ingin terus bisa berbuat baik, adalah dia mau untuk menasihati dan mau untuk dinasihati. Jangan sukanya menasihati saja tapi tidak mau dinasihati. Itu orang yang punya kemungkinan
untuk gagal terus berbuat baik. Kenapa? Ya karena orang itu tempat lupa dan salah gitu. Sehingga kemudian dia harus diingatkan. Nah, kalau orang nggak mau diingatkan, ya kemungkinan besar dia akan gagal untuk terus menjadi orang baik gitu. Jadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Jangan karena dia merasa sudah jadi ustadz terkenal, diundang di mana-mana, ya, sering tampil di televisi, kalau diberitahu sama anak kecil dia salah, nggak mau untuk mendengarkan. Kamu itu baru masih usianya seperti kecil saja kok sudah berani mengingatkan saya itu ustadz doa gitu. Ada yang kemudian karena jabatannya lebih tinggi, saya itu jenderal loh, kamu kopral kok berani mengingatkan saya gitu kan. Enggak kayak gitu. Gayanya Gaji Ahmad Dahlan ya. Iya. Dinasihati anak kecil yang mendengarkan. Iya, mendengarkan gitu ya. Jangan sampai kemudian hanya karena yang yang menasihati adalah cuma brigadir gitu ya. kemudian karena dia merasa menjadi jenderal ya dia tidak mau dinasihati. Tidak terima. Nah, tidak mau diterima. Jadi yang kedua, agar kita terus menjadi orang yang baik adalah saling nasihati untuk menetapi kebenaran dan juga kesabaran. Nah, kenapa kesabaran itu menjadi hal yang juga diingat? Jadi untuk tetap menjadi orang baik itu frame-nya adalah menjadi orang yang tetap berada dalam kebenaran. Yang kedua tetap kesabaran, karena ketidaksabaran sering kali membuat kita keluar dari koridor kebenaran. Nah, itu. Iya kan? Yeah. Jadi orang yang tidak sabar, ada istrinya datang, kemudian dia sudah dari rumah sudah marah gitu, maka apapun yang dikatakan istri baik atau buruk sering nggak akan didengarkan. Kenapa? Karena dia sudah nggak sabar untuk mengungkapkan sesuatu yang itu menurut versi dia gitu. Jadi nah, kesabaran itu harus diingatkan juga. Jadi jangan sampai orang itu gagal menjadi orang terus yang baik karena dia tidak sabar gitu. Jadi itu yang kedua. Nah, jadi yang kedua, agar kita terus menjadi orang yang baik, yang kedua adalah kita watawasau bil haq, watawasau saling menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Yang ketiga, mungkin hampir sama dengan yang kedua, tetapi ini menjadi lebih tensinya menjadi lebih kuat itu, yaitu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi ya di dalam surat Al-Maidah ayat 110 itu salah satu ciri dari kalau tadi Bu Intan menjelaskan tentang khairun nas itu, di dalam surat Al-Maidah ayat 110 itu ada yang disebut dengan khairu ummah. Nah, umat yang terbaik. Ya. Umat yang terbaik itu cirinya itu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ya, diturunkan kepada manusia, artinya mengajarkan itu untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf berarti mengajak kepada kebaikan, ya, dia selalu mengajak wa tanhauna 'anil munkar, dan dia mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan itu berarti kemudian terus melanggengkan keimanan itu. Jadi ciri amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk bisa menjaga kelangganan tu'minuna billah tadi, untuk menjaga agar terus tetap dalam keimanan itu tadi. Nah, maka yang ketiga, agar kita terus menjadi orang yang baik dan bisa mengajak lingkungan kita, masyarakat kita menjadi yang baik sehingga menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik, adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kemungkaran itu seringkali tidak hanya berakibat buruk kepada pelakunya, tapi juga seringkali berakibat buruk kepada orang banyak. Contoh sederhana saja, misalnya ada tetangga kita yang misalnya hobinya menggunduli hutan gitu. Maka yang kena banjir bukan hanya orang yang suka menggunduli hutan itu juga, itu saja, tetapi seluruh masyarakat di sekitar bukit tadi misalnya. Itu ada orang yang kemudian dia supaya untuk mengambil air dari bawah itu, ya, itu dia melubangi perahu, maka yang kena akibat buruknya bukan yang melubangi perahu saja, tapi seluruh
orang dalam perahu itu dia akan kena ini ya. dampaknya bisa tenggelam. Itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf. 3 itu ya tadi yang Oke, jadi siap. agar kita tetap jadi orang yang baik. 3. Zikrullah, Zikrullah, saling mengingatkan, saling mengingatkan, dan kemudian yang ketiga adalah terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar. luar Ya. biasa. Siap, terima kasih Ustadz Asad, apa ini ya catatannya Ya. terkait bagaimana kemudian supaya tetap bisa menjadi orang baik secara istiqomah.